Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf mengganggu waktu istirahat kalian. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan rencana tindak lanjut saya terkait dengan apa yang sudah diberikan oleh fasilitator terkait dengan apa yang harus kita kerjakan, yaitu terkait dengan proyek kegiatan dari BCOK. Ya, di sini saya mengambil tema kearifan lokal yang berhubungan dengan alur tujuan pembelajaran di BCOK, yaitu terkait dengan permainan tradisional. Terkait dengan tema kearifan lokal, ini saya mengambil judul yaitu bocah dudu dolanan, bocah dudu dolanan. Ya, mungkin ini namanya bocah itu harus bermain, tapi anak tidak dipermainkan. Ya, ini mungkin istilah yang tidak banyak sering didengar, tapi ini maknanya amat sangat dalam. Ya, ini terinspirasi saya ketika di tahun 2019 ketika itu belum corona, saya mengunjungi namanya Festival Telata Bocah itu ada di Dukun. Ya, kalau tidak salah diinisiasi oleh Pak Gun itu dari Muntilan, dia yang menjadi inisiator Telata Bocah. Yang di situ saya baca ada klaster namanya bocah budulanan, bocah budulanan. Itu kita difasilitasi untuk bermain-main tradisional terkait dengan kearifan lokal yang berada di Dukun. Ya, latar belakang yang saya ambil yaitu melestarikan permainan tradisional memiliki latar belakang yang sangat penting, terutama dalam menjaga identitas budaya, memperkuat nilai sosial, dan melibatkan generasi muda dalam aktivitas yang mendidik dan menyenangkan. Nah, ada 4 faktor penting dalam permainan tradisional, yaitu menjaga identitas budaya dan warisan lokal. Mungkin kalau Bapak Ibu guru bertanya kepada generasi sekarang, kalau ditanya dengan nama permainan bentik, nah mungkin mereka tidak tahu. Apalagi Bapak Ibu di sini mungkin juga ada yang tidak tahu itu apa itu namanya permainan bentik. Kamu tahu? Terus ada namanya, kalau yang gambar di sini namanya permainan egrang. Nah, itu bisa dibagi menjadi 2, ada yang menggunakan bambu, ada yang menggunakan batok kelapa, itu sudah bisa. Ya, jadi kita mulai mengenalkan lagi permainan-permainan tradisional yang sudah mulai muncul, yang sudah mulai ditinggalkan anak, agar anak kembali bisa bermain dan tidak tergantung dengan HP. Jadi melalui tema Meliwa ini harapan kita seperti itu, mendidik generasi muda, membangun kebersamaan dan persatuan. Ya, sekarang kalau sudah mendengar generasi yang menunduk, ketika sudah memegang HP, menunduk, membaca atau bermain HP, sudah tidak tahu kanan kiri, depan belakang, atas bawah, mereka fokus kepada HP. Tapi kalau bermain seperti ini, pasti mereka akan ada interaksi, balapan egrang, balapan batok kelapa, main bedek juga kalau bedek sendiri, dicukir sendiri, main tangan pun juga kalau bedek, pasti akan ada interaksi terhadap sesama lawan. Melestarikan kearifan lokal itu pasti. Kalau nanti kita inventaris, mungkin ada ribuan permainan tradisional yang mungkin sudah tidak mengingat lagi. Itu latar belakang yang saya ambil untuk tema kearifan lokal dengan subtema bocah dudu dolanan, bocah dudu dolanan. Ya, tujuannya ada 4. Yang pertama, mengenal dan melestarikan permainan tradisional sebagai bagian dari budaya lokal. Apalagi Bapak Ibu guru di sini ada guru PKN yang amat sangat sudah hafal terkait dengan budaya-budaya di Indonesia yang sudah dipegang erat. Guru seni budaya, apalagi guru bahasa Jawa pasti amat sangat memegang erat budaya lokal. Apalagi kalau bahasa Jawa kan muatan lokal. Ya, karena mati lokal tidak masuk ke P5, makanya
hari ini kita libatkan untuk KBS di tema ini. Selanjutnya mengembangkan keterampilan motorik dan koordinasi tubuh melalui permainan tradisional. Ya, ada gerak lokomotor, ada gerak non lokomotor, ada gerak manipulatif. Ya, melalui tema ini kita akan mencoba gerak lokomotor. Apa itu gerak lokomotor? Ya, yang maju, mundur. Gerak manipulatif nanti bisa menggunakan tambahan. Ya, jadi walaupun ini P5 tapi terkait dengan PJK juga bisa kita tinggalkan. Dan selanjutnya menumbuhkan rasa kebersamaan, kerjasama dan sportivitas dalam kelompok. Jelas ketika bermain, ketika berinteraksi. Nah, seperti gambar yang ada di layar ini namanya, ya ada yang namanya gubak sodor, ada dengan gerobak sodor. Ya, yang benar itu gubak sodor. Ya. Nah, di sini tidak mungkin juga dimainkan individu. Jadi akan menumbuhkan koordinasi antar bersama, kerjasama, sportivitas dalam kelompok. Yang terakhir menciptakan karya sendiri berupa, wah itu salah. Ya. Ya. Sekarang masuk dari inti tema kita, yaitu bukan apa yang kita berikan ke anak, tetapi dimensi apa yang kita harus tumbuhkan kepada anak. Karena seringkali P5 itu tidak atau tidak menunjukkan karakter apa yang ingin dikembangkan, tapi produk apa yang ingin dihasilkan. Nah, padahal yang paling penting ini anak harus tahu dimensi apa yang ingin dikembangkan. Ya, ketika ini sudah dipegang anak, misal pertama yang ingin saya akan gotong royong. Gimana caranya dimensi ini muncul atau tumbuh berkembang di anak tersebut. Yang pertama dimensi gotong royong sebenarnya yang saya ambil yaitu kolaborasi. Yang pertama misal merembuk terkait dengan gubak sodor tadi. Nah, gotong royongnya seperti apa? Seperti apa? Kolaborasi terkait membuat lapangan, menyiapkan alat, membuat peraturan dan sebagainya. Dimensi yang kedua yaitu berkebinekaan global, dan saya ambil simpelnya yaitu mengenal dan menghargai budaya. Ya, tidak hanya melestarikan, tapi kita juga harus menghargai. Ya, karena ya walaupun sudah jarang kita mendapatkan terkait dengan budaya-budaya lokal yang harus kita pelajari, makanya melalui kegiatan ini kita coba menumbuhkan berkebinekaan global terkait dengan mengenal dan menghargai budaya lokal kita. Tidak usah terlalu jauh Sumatera, Kalimantan dan sebagainya. Kita ambil perkara tradisional yang ada di Jawa Tengah sudah sangat banyak sekali. Apalagi ya Jawa itu sumber dari banyak kebudayaan. Nah, struktur program mitra dalam komunitas belajar biasanya kita ada 360 jam dan dibagi menjadi 3 tema. Kita nanti mendapatkan 120 jam pembelajaran. Kita terjadwal di antara bulan Agustus dan Oktober tahun 2025 karena di tahun ini kita sudah penuh dan sudah terjadwal dan terprogram. Jadi nanti kita akan praktekkan apa yang sudah kita buat ini di awal tahun pembelajaran baru. Semoga nanti Pak Mufti tidak menghapus P5. Ya, kita berharap itu karena Bapak pendidikan sekarang kalau saya lihat berkelanjutan akan melanjutkan program-program Bapak nanti yang sangat bagus ini. Mata pelajaran yang menjadi lokomotif yaitu PJOK sesuai dengan apa yang sekarang kita praktekkan, dan mata pelajaran lainnya yang terlibat di TIK, IPS, seni budaya, mungkin nanti bisa dalam PKN dan bahasa Jawa. Kenapa kita terlibat di sini? Nah, karena nanti hasil akhir dari kegiatan ini akan melibatkan IT. Nah, aset based thinking. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini sudah sering mendengar aset based thinking, apalagi
di sini ada beberapa guru penggerak. Nah, saya sibuk dulu kepada Bapak Ibu penggerak terkait dengan aset basic ini. Setahu saya ada 7, yang saya ambil ada hanya 3, yaitu aset manusia, aset sosial, dan aset fisik. Untuk aset manusia yaitu merujuk pada kemampuan. Saya yakin semua Bapak Ibu guru terkait dengan kearifan lokal, permainan tradisional sudah sangat menguasai. Aset sosial itu pada hubungan jaringan sosial dan koneksi yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Karena ya SMP 7 terkait dengan sosial di dalam ataupun di luar sudah sangat bagus. Jika nanti kita mengembangkan apa hanya di dalam atau kita akan berkolaborasi dengan yang di luar, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Yang terakhir aset fisik. Kalau melihat lingkungan, ya SMP 7 hanya punya satu lapangan di tengah dengan panjang 32 meter dan lebar 12 meter. Kalau dibagi menjadi 18 kelas, ya mungkin hanya dapat 1 kali 2 meter. Tapi nanti kalau kita coba merancang, apakah hanya bisa di lapangan atau bisa dimainkan di luar, ataupun nanti bisa kita mainkan di dalam kelas. Yang penting nanti kita inventaris dulu aset yang dimiliki apa, baru nanti kita bisa membuat kelompoknya seperti apa untuk kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Ya, sekarang terakhir itu kita kegiatan yang kita lakukan seperti ini. Yang pertama, menganalisis di Indonesia ada apa masalah saja permainan nasional. Setelah kita menganalisis, kita membuat kelompok di masing-masing kelas. Satu kelas nanti dibagi menjadi beberapa kelompok, berarti 4 kelompok, berarti sekitar 32 dibagi 4, 8 orang. Cukuplah nanti untuk melakukan permainan tradisional ini. Setelah itu, setiap kelompok dari sejarah permainan tradisional, teknis permainan, peraturan permainan tradisional, alat dan bahan apa saja yang digunakan, gambar lapangan. Nah, di sini kalau anak sudah mendapatkan dari masing-masing itu, nah baru terakhir ini TK-nya kita bekerja, mereka membuat booklet, ya. Biar apa? Ketika nanti kita membuat booklet bisa berbentuk hardware, nah, kita bisa inventaris di perpustakaan. Kalau berbentuk software, kita bisa mengupload ke buku yang layak dan bisa kita sebar ke layak ramai. Ya, harapannya mungkin bisa terbit di bulletin, bisa tembus ke jurnal internasional. Oh ternyata permainan tradisional di Indonesia itu amat sangat kaya. Dan kenapa anak kita mulai meninggalkan permainan tradisional? Ketika kemarin sudah selesai semuanya, tinggal ya kita action memainkan permainan tradisional. Harapan kami ketika mereka sudah bisa bermain permainan tradisional, tidak hanya di sekolah mereka bermain, tapi nanti mereka bisa kembali ke rumah dan bisa ya menerapkan ilmu yang sudah didapat di sekolah untuk adik-adiknya yang di SD di sekitar rumah, ataupun bahkan nanti kakak-kakak SMA yang tidak mendapatkan tema kearifan lokal bisa terfasilitasi atau bisa terbantu dengan teman-teman SMP 7 yang sudah menguasai terkait dengan permainan tradisional di Jawa ataupun di luar Jawa. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Nah, nanti mohon kolaborasi terkait dengan ini. Namanya komunitas belajar, jadi kita terus belajar. Karena hakikatnya manusia itu belajar sepanjang hayat, ya. Sebelum nafas ini berakhir, kita akan terus belajar. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Sekali terima kasih. Semoga apa yang sudah kita rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak kita sudah tidak menjadi komunitas merunduk, tapi bisa menjadi komunitas belajar dengan permainan tradisional yang mereka kembali kembangkan, kembali mereka lahirkan, dan kembali mereka ramaikan di desa-desa mereka. Ketika nanti kita berkunjung, Pak Ayo dikit, kan? Oke, Pak Ayo dikit, bukan software dulu. Jadi tidak pakai yang HP mereka mah itu sudah tidak ada lagi. Tapi kita mencari anak yang sudah bermain ke sawah, bermain amatir ya apa, nggak apa seperti itu. Daripada di rumah duduk pegang HP,
ya, boleh sampai ya, boleh cantik dan sebagainya, tapi tidak mencari yang lainnya. Mungkin ada itu dari saya, mohon maaf banyak kata yang salah, itu kurang dari saya. Yang penting kita terus belajar dan